Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus karena mereka tidak mempunyai makanan. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumah dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti yang ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu Yesus mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikan kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sudah mengucapkan berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, Saudari, suatu kasih dalam Tuhan. Dalam bacaan Injil kita mendengarkan di sana Tuhan sebetulnya membuat pergandaan roti ini tanpa diminta oleh banyak orang. Walaupun kita tahu bahwa Tuhan Yesus tahu orang-orang ini kalau pulang akan mungkin pingsan di jalan karena kelaparan. Berarti tampak bahwa gerombolan yang mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan khotbah itu adalah orang-orang yang lapar. Nah, kalau Tuhan langsung mengatakan pulanglah, mungkin orang akan ada yang pingsan di tengah jalan. Nah, tetapi tidak ada orang yang minta makanan. Tidak ada yang minta makanan. Tuhan memberikan belas kasih. Ibu, Bapak, sebetulnya saya tidak perlu khotbah. Kenapa? Karena banyak orang yang di paroki kita ini penuh dengan belas kasih. Contohnya apa? Contohnya kita bisa melihat belas kasihnya apa? Ibu, Bapak tadi melihat kucing lewat ya? Betul? Nah, orang punya belas kasih terhadap kucing. Sehingga apa? Ngasih makan di gereja. Jadi bawa makanan dari rumah, ngasih makan kucing itu di gereja. Padahal kucing-kucing liar. Bahkan ada beberapa, saya mengatakan tidak satu, beberapa orang membawa anak-anak kucing lalu melaporkan ke romonya. "Romo, kami baru aja bawa anak kucing, saya letakkan di gereja. Kasihan di pinggir jalan." Nah, berarti memperbanyak kucing liar yang ada di gereja. Ini karena belas kasih orang. Coba kita bayangkan, dengan kucing saja berbelas kasih, apalagi dengan sesama. Betul? Kalau demikian, orang-orang kita di paroki kita adalah orang-orang yang berbelas kasih seperti Tuhan Yesus. Jadi kan nggak butuh khotbah lagi kan? Karena harus merakteke. Betul kan? Nah, maka kalau ada kucing lewat segala macam itu, ya ini karena ada beberapa dari kita ini sungguh sangat belas kasih, ada ilmu kekucingan mungkin juga. Buktinya apa? Kita mau membuat nasi saja, nasi kucing segala macam itu kan ada sense, ada kekucingan. Kita malah bisa tertawa sendiri dengan seperti itu ya. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Maka kalau kita, sebetulnya saya yang mengatakan begini, kalau kita mau untuk mengungkapkan kasih, belas kasih kepada orang, kita harus tahu siapa yang mau kita bantu. Tuhan Yesus tahu persis yang dibantu
bukan murid-muridnya yang mengikuti dia, enggak, tetapi orang lain yang mendengarkan firman Tuhan dan nantinya akan pulang. Sedangkan para muridnya justru malah disuruh-suruh untuk apa? Membagikan roti itu dan mengumpulkan sisa roti juga. Berarti tampak bahwa kasih pun itu juga harus ditujukan, difokuskan kepada siapa orang itu yang tepat. Bukan sembarang. Nah, dengan demikian kita nantinya akan bisa melakukan segalanya. Karena kalau sembarangan, kita nanti akan seolah-olah akan melakukan kasih hanya melulu untuk keluarga kita saja. Tapi orang yang bukan keluarga kita, enggak akan kita beri kasih kita. Kita hanya akan melulu untuk memberikan kasih kepada orang yang seiman dengan kita. Tapi orang yang berbeda iman seolah-olah tidak menjadi tempat untuk kasih kita juga. Nah, kalau kita memberikan kasih, kita, kalau Tuhan menunjukkan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh ada di pinggiran, orang-orang yang tidak tersampah, orang-orang yang membutuhkan, orang yang bisa kita katakan dalam bahasa Jawa itu kaliran kasih gitu. Kaliran kasih. Sedangkan kalau anak-anak panjenengan semua mungkin sudah kemelakaran kasih. Kalau kaliran itu kan kekurangan ya, kelaparan. Kalau kemelakaran itu kekenyangan gitu. Jadi kita bisa melihat ibu bapak, saudari-saudari terkasih dalam Tuhan. Dengan demikian Tuhan mau mengajak kepada kita bagaimana kita bisa mewujudkan kasih kepada mereka yang memang butuh untuk itu. Cyrillus dan Methodius sudah melakukan hal itu kepada orang-orang di Slavia sana. Bahkan karena kelaparannya mereka, Cyrillus pun itu membuatkan tulisan supaya mereka bisa membaca kitab suci. Berarti kita bisa melihat sudah ada inkulturasi sejak abad 9. Dan kita bisa melihat, ternyata firman Tuhan sudah bisa dibaca oleh orang-orang Slavia sesuai dengan tulisan mereka. Nah, dengan demikian, ibu bapak, saudari-saudari terkasih, Methodius dan Cyrillus yang kita peringati hari ini sudah memberikan teladan yang indah akan belas kasih itu. Diwujudkan dengan memperhatikan mereka yang kelaparan soal kasih. Maka mari kita bersama-sama berusaha untuk mewujudkan itu sehingga kita bisa melakukan ini dengan tepat supaya kebaikan, kedamaian ini bisa terwujud secara cepat di dunia kita ini. Selamat merenungkan.